Untuk kali ini Bijou Garage kedatangan sebuah motor, yaitu Honda CB 500X. Selamat siang, baik lagi gue dengan Robi. Agak susah gue ngomong ya. Sorry, gue pakai masker. Kebetulan ini masker kolaborasi antara Bijou Garage dengan Gold Mountain. Nih, ini salah satu gambar oriental, itu Fudok yang ada di tangan gue. Ini tato. Jadi teman-teman bisa juga order. Ini kulit asli dan ini keren banget maskernya. Tambah ada angka 13 ya kan. Jadi makin horor. Asik kan? Untuk kali ini Bijou Garage kedatangan sebuah motor, yaitu Honda CB 500X. Jadi ini kalau kalian teman-teman lihat, motor ini keluar pada tahun 2015 dengan bentuk atau konsep yang adventure. Jadi benar-benar memang ya, kalian tau lah adventure seperti apa, seperti model-model kayak Versys, kayak BMW GS ya kan, kurang lebih modelnya seperti itu. Jadi kakak customer itu beli dan akhirnya dia custom dan jadinya ya seperti itulah jadinya. Terus 5 tahun kemudian akhirnya dia coba akhirnya dia coba custom ulang lagi, dia custom lagi sesuai dengan dia mau, karena bentuknya kemarin itu mungkin buat dia adalah kurang sesuai. Dan memang kebetulan customer juga memang suka motor tapi tidak terlalu memahami tentang motor custom. Akhirnya coba kita diskusi dan segala macam. Nah, motor ini pengennya adalah boncengan berdua, ya kan. Jadi perubahan yang kami lakukan di sini adalah hanya di bagian lampu-lampu yang sudah kita ganti dengan aftermarket, ditambah dengan bodi dari mulai spakbor depan, tangki, koper samping, jok, dan juga spakbor belakang. Nah, untuk di bagian rangka juga ada perubahan dibanding dengan yang awalnya. Yang awalnya dia rata, cukup panjang, akhirnya sekarang kita ubah untuk sedikit lebih pendek dan bagian belakangnya agak sedikit, bukan bagian belakangnya, menuju bagian belakang atau bagian tengah agak sedikit membesar. Jadi kalau teman-teman lihat itu seperti frame-nya Ducati Scrambler lah, kurang lebih frame-nya seperti itu. Nah, untuk kali ini gue coba berdiskusi dengan si customer bahwa dia pengen rubah. Terus gue bilang, gue minta izin untuk tolong untuk motor lo yang ini serahkan 100% ke gue, ya kan, serahkan 100% ke kita, ke Bijou Garage untuk mengcustomnya. Nah, dikarenakan mungkin frame-nya ini berbentuk seperti Delta Box, tapi dia mode tubular, mode pipa, dan kayaknya agak, bukan susah ya, agak bingung ketika lo menentukan rangka seperti itu, tangki mau dibikin apa. Beda dengan frame yang memang dia lurus. Nah itu lo mau bentuk gimana pun, mau pakai tangki apapun tuh kayaknya asik banget. Dan akhirnya gue coba berpikir dan akhirnya ketemu sedikit ide yang cukup mungkin aneh kali ya buat yang lihat, tapi buat gue adalah sesuatu yang baru, yang buat gue sih ini asik sih gitu. Nah,
Akhirnya gue mencoba untuk memilih dan mendesain tangki itu. Gue mal dari sebuah karton, bentuknya kotak-kotak seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri nanti seperti apa bentuknya kotak. Jadi gue pengen banget ngotak-ngotak ini bukan mengotak-kotakan ya, tidak, tapi bentuknya tuh yang biasanya dengan bentuknya bulat, terus melengkung, apalagi ya agak lonjong gitu kan. Tapi kali ini gue lebih ke konsep yang kaku banget ya, seperti inilah dia bentuknya. Nah akhirnya gue memilih untuk tangki yang kaku. Dari mulai tangki yang kaku, terus juga dari visor cover lampunya, spakbor depan, terus ya cover aki kanan kirinya itu cover samping, dan juga di bagian depan nih karena dia bentuknya seperti melebar begini ya, kayak seperti dia tabok, gue tambahkan cover lagi yang bentuknya memang kaku dan ada siripnya, ada bolong-bolong, jadi untuk udara juga nggak terlalu ini. Terus ditambah dengan skid plate juga kita bikin ya kan, bentuknya sedikit agak kaku tapi nggak terlalu kaku banget. Tapi untuk di bagian rangka dan bagian jok dan spakbor belakang gue bikin agak sedikit membulat atau melengkung gitu, jadi tidak terlalu full kaku banget. Jadi antara perpaduan lah, masih ada bulat-bulatnya atau ya campuran antara bulat dan kotak-kotak ya kan. Perubahannya itu bener-bener kita gue desain dari sebuah karton. Itu memang agak ribet banget ya kan, ngemal gitu, dan akhirnya kita setelah kita lampiaskan ke plat. Nah untuk melampiaskan ke sebuah plat pun sebenarnya tidak segampang ketika kita ini udah fix karton, kita mal di plat terus kita potong. Ternyata nggak seperti itu, pasti akan ada sedikit perubahan, dan itu butuh penyesuaian yang benar-benar detail agar hasilnya juga terlihat lebih rapi dan sesuai dengan apa yang kita mau. Itu dia, tampilannya seperti ini. Nah, untuk konsep motor ini tuh warnanya hitam semua, sesuai dengan keinginan dari si customernya. Ditambah dengan untuk kaki-kaki gue nggak berubah ya, tetap masih menggunakan yang sama. Shock depannya pakai upside down, originalnya dari Honda CB500X, dan depan itu di double cakram, dan juga velgnya memang velg racing atau velg depan belakang. Nah untuk depan itu gue bukan menggunakan ya, kita menggunakan ban swallow ya kan, yang model pacul. Itu memang kebetulan ban ini untuk depan belakang memang dari customer yang langsung yang ngasih ke gue, dia pakai itu. Agak sayang sih sebenarnya, kenapa harus pakai maksudnya dibanding dengan yang belakang tuh agak jauh gitu. Di depan lu pakai Swallow, di belakang lu pakai Pirelli ya kan, Pirelli Scorpion yang modelnya itu kayak model Sinco Big Block, tapi bloknya itu nggak terlalu dalam ya kan, nggak terlalu tinggi lah maksudnya gitu. Agak jauh gitu. Jadi tapi ya sudahlah, memang dari customer sendiri yang memberikan itu ke gua, ya sudah gua tinggal pasang aja ya kan. Jadi untuk bagian belakang memang kalian bisa lihat swing armnya yang begitu besar gitu kan. Dia juga monoshock, peleknya juga masih menggunakan pelek racing atau pakai pelek palang. Jadi untuk kaki-kaki memang tidak ada perubahan, hanya perubahan di ban aja. Untuk swing arm juga masih menggunakan bawaannya dia. Nah untuk knalpot sendiri juga memang datang, knalpot sudah bisa dikatakan free flow, dua knalpot, tapi dari istilahnya dua silinder ya, jadi keluarin dua, tapi dua nyambung jadi satu, terus keluarin dua, gitu dia. Jadi kalau gue sih kalau ngeliat motor ini dengan konsep yang seperti ini, dengan knalpot yang seperti itu, kayaknya menurut gue tuh agak kurang pas karena suaranya agak kurang keluar.
Tapi baik lagi memang yang kami lakukan hanya perubahan di body dan juga beberapa part di lampu-lampu sen dan segala macam. Cuma sebatas itu aja, memang itulah requestnya dari si customer sendiri. Nah, untuk warna hitam sendiri kita memilih warna hitam gloss, ya kan, polos semua. Tapi tadinya pengen di tankinya tambah-tambahin, tapi kayaknya agak kurang gimana gitu, dan waktu juga sudah mepet. Dan memang juga kebetulan keinginan customer, dia nggak mau tangki itu memang tidak perlulah di aneh-anehin segala macam, digambar udah cukup semua polos. Nah, tapi dia hanya menambahkan requestnya dia adalah, gue minta tolong dong dicat di tangki itu ada nomor. Kebetulan nomornya itu horor banget, samping gue 13 cuy, 13 ya kan, Friday 13. Nah, kebetulan gue nggak tahu nih angka, entah apakah ini angka keberuntungan dia atau memang angka ulang tahunnya dia, tanggal lahirnya dia, gue nggak tahu. Tapi dia minta untuk request angka 13 ini dengan konsep yang horor. Akhirnya gue coba calling 24 custom pen itu si Aceng untuk, Ceng tolong bikinin angka 13 di sebelah kiri aja dan warna merah juga dan sedikit horor. Horor pokoknya. Nah, jadi dari beberapa semua ini, selain body yang kita ganti, cat, rangka juga belakangnya berubah, dan pergantian part seperti lampu pakai daymaker, sen aftermarket, dan juga spionnya di Jalu yang ya kan pakai aftermarket untuk speedonya masih bawaannya dia. Terus ditambah ada lampu tambahan buat touring, memang bawaan dari dia seperti ini, kita pasang kembali ya kan, emang dia senang touring sepertinya, jadi biarkanlah seperti itu. Nah, awalnya dia ada engine guard, tapi akhirnya kita lepas, pengennya udah polos saja seperti ini biar kelihatannya lebih menarik. Nah, dengan konsep yang gua rasa agak sedikit nyentrik, unik gitu kan. Terus gue berpikir bahwa motor ini gue panggil itu adalah The Beast. The Beast ya, datang buas gitu kan. Terus kayak monster gitu. Tambah lagi dengan angka 13 ini yang cukup horor, ditaruh di sebelah kiri pula gitu kan. Jadi bener-bener sesuai dengan namanya gitu. Awalnya gue nggak tahu kalau dia akan naruh angka 13, jadi gue udah kasih tahu gue udah sebut motor ini dengan angka 13. Gue udah nyebut motor ini dengan The Beast. Ditambah tiba-tiba dia kasih angka 13 untuk dipainting di tankinya. Dan ini hasilnya jadi benar-benar sesuai banget. Dan polos, tampilannya juga gue yakin nih galak banget ya, keker. Terus benar sekilas tuh kelihatan horor banget ini motor, ya kan. Gue nama The Beast itu karena gue ngerasa bahwa ketika kita sharing dengan customer, ketika dia dulu pertama kali beli motor di custom dan hasil memang gak sesuai banget keinginan dia, menurut dia seperti itu. Dan ketika motor itu sampai di Bijo Garage dan akhirnya ketika lihat, wow ya, benar-benar luar biasa. Memang menurut gue adalah oke, kita cukup menghargai karya satu sama lain, tapi baik lagi karakter kita beda-beda, selera kita juga berbeda-beda. Tapi menurut gue adalah ada beberapa bagian yang memang harusnya nggak seperti itu, harusnya bisa dibikin memang jauh lebih menarik harusnya. Tapi ya baik lagi selera dan memang keinginan atau gimana, gue nggak tahu. Tapi ya akhirnya sudahlah, kita coba untuk merubah ini menjadi si The Beast. Yaudah, inilah hasilnya, karya dari Bijo Garage, Honda CB500X dengan konsep scrambler yang menurut gue adalah cukup ekstrim, yang unik, mungkin aneh juga buat teman-teman, tapi gue berusaha untuk melampiaskan apa yang ada di pikiran gue, membuat sesuatu yang berbeda, yang semoga karya dari Bijo Garage ini bisa diterima oleh teman-teman semua, diterima oleh teman-teman yang bermain di motor custom di Indonesia, bahkan di dunia mungkin, amin.
Ya, inilah sebuah karya dari Bijo Geres, Honda CB500X dengan konsep scrambler dengan namanya adalah The Beast.